Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Mungkin ya entah peserta didik maupun mungkin juga bisa terjadi pada Bapak Ibu guru yang terlalu bermasalah sehingga down situasinya. Jadi sebenarnya persoalan kita terjerembab ke bawah itu ada dalam masa sulit itu bisa dialami oleh peserta didik maupun oleh pendidik sendiri, Bapak Ibu guru sendiri. Nah tentu saja kalau lingkungan sekolah itu tidak mendukung, ya ini tidak akan bisa mengembalikan energi baik ya, spirit dari anak-anak maupun guru itu sendiri gitu. Maka sebenarnya di setiap satuan pendidikan, di setiap sekolah mestinya memiliki mekanisme bagaimana untuk menjaga agar masing-masing anggota warga sekolah itu sehat fisik, jasmani dan rohaninya, itu istilahnya jadi sehat mental. Maka sebenarnya yang ini yang di sekolah-sekolah kita tidak banyak, padahal seringkali anak-anak ini kan harusnya kita bantu ya, tetapi Bapak Ibu gurunya nggak punya resources. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Seandainya di sekolah kita tidak memiliki resources, sehingga ada anak itu butuh bantuan, ini sama seperti pengalaman saya waktu saya menjadi pamong di sebuah sekolah di Magelang, itu saya mengusulkan adanya semacam kita kolaborasi, jadi referral. Jadi artinya sekolah tidak menghandle sendiri persoalan anak ini, karena kalau sudah ke level klinis ya, psikiater, itu butuh orang yang lebih ahli. Jadi kita jangan pernah berpretensi bisa menyelesaikan persoalan anak kalau kita tidak mampu gitu. Apalagi pendekatannya keliru. Kadang-kadang malah sama Bapak Ibu guru diajak untuk berdoa, ya kan? Nah kan sebenarnya ini persoalannya bukan masalah rohani, tetapi masalah psikis dan psikologis. Maka yang menyelesaikan harusnya di psikolog atau di psikiater. Nah, situasi kolaboratif kondusif di sekolah ini memang harus dibangun di sekolah. Kalau misalkan sekolah itu tidak memiliki situasi yang kondusif, maka tentu saja baik Bapak Ibu-nya sendiri akan bertumbuh dan anak-anaknya sendiri tidak akan terdampingi, apalagi mereka yang depresi berat yang memang membutuhkan intervensi. Karena kalau kita tidak memahami mereka dengan baik, nanti itu ada banyak persepsi dari Bapak Ibu guru terhadap peserta didik atau siswa ini yang berbeda. Anak ini kenapa sih kok seperti itu, seperti ini gitu. Jadi sudah dihakimi dahulu tanpa tahu sebenarnya anak ini sedang mengalami apa. Jadi keterbatasan ini harus disadari oleh Bapak Ibu guru, dan akan lebih baik kalau sekolah itu mempersiapkan untuk kehadiran seorang psikolog, psikiater yang memang bisa kemudian membantu menangani persoalan-persoalan yang seperti dialami Aufa maupun Zaira ini di sekolah gitu Bu Rika. Jadi jangan sampai dibiarkan sekolah tanpa ada dukungan sosial. Itu intinya. Begitu Mas Dika. Oke, terima kasih Mas Dri untuk jawabannya. Jadi memang harus ada kolaborasi juga ya Mas, nggak bisa satu pihak aja merasa oh ini harusnya seperti ini, tapi juga ada kolaborasi antar pihak. Memang kebutuhannya itu apa sih? Mungkin saja yang down itu bisa jadi tenaga pengajarnya atau mungkin anak-anaknya juga ya Mas, siswa-siswinya. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.